Kata bid'ah kerap sekali menjadi kata yang sensitif dan kontroversial di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan Aswaja atau yang kita kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Tidak jarang kata ini menimbulkan kemarahan, penolakan, dan perdebatan yang sengit. Mengapa demikian teman-teman sekalian? Dalam materi ini kita akan mengupas secara mendalam alasan-alasan mengapa kelompok Aswaja cenderung reaktif terhadap kata bid'ah serta dampak sosial dan teologis dari fenomena ini. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Aswaja marah mendengar kata-kata bid'ah. Dalam konteks Islam, bid'ah secara umum diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pemahaman tentang bid'ah memiliki perbedaan yang signifikan antara kelompok Salafi dan Aswaja. Dalam pandangan Salafi, segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dianggap sebagai bid'ah yang sesat atau dolalah. Pandangan ini berdasarkan hadis kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Namun dalam pandangan Aswaja teman-teman sekalian, Aswaja membagi bid'ah menjadi dua kategori utama, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah syai'ah, yaitu bid'ah yang buruk. Mereka berpendapat bahwa tidak semua bid'ah adalah sesat jika suatu amalan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan mendatangkan kebaikan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan alasan mengapa Aswaja marah saat mendengar kata bid'ah. Yang pertama, bid'ah sebagai alat legitimasi untuk menghakimi amalan tradisional. Aswaja memandang bahwa istilah bid'ah sering sekali digunakan oleh kelompok Salafi untuk menyerang praktek-praktek tradisional Aswaja seperti Maulid Nabi, tahlilan, dan yasinan. Bagi mereka, tuduhan bid'ah dianggap sebagai bentuk penghakiman terhadap amalan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Yang kedua, persoalan identitas dan budaya lokal. Aswaja cenderung mempertahankan tradisi lokal yang dianggap sebagai ekspresi kecintaan kepada Rasulullah dan Islam. Ketika tradisi tersebut dikategorikan sebagai bid'ah, mereka merasa identitas keislaman mereka diserang. Yang ketiga teman-teman sekalian, penolakan terhadap pengaruh Salafi atau Wahabi. Gerakan Salafi sering dianggap sebagai ancaman bagi tradisi Aswaja. Penggunaan kata bid'ah oleh kelompok Salafi dipandang sebagai upaya untuk mengikis praktek-praktek lokal yang sudah berakar kuat. Lalu yang keempat, bid'ah sebagai isu sensitif di dalam dakwah. Banyak dai Salafi yang secara terang-terangan menyebut amalan tertentu sebagai bid'ah di ruang publik. Hal ini memicu reaksi keras dari kalangan Aswaja karena dianggap mencoreng nama baik ulama-ulama Aswaja terdahulu yang menjelaskan dan mengajarkan bahwa amalan tersebut. Yang kelima, konteks sosial dan politik. Isu bid'ah juga kerap dijadikan sebagai alat politik teman-teman untuk menguatkan pengaruh kelompok tertentu. Aswaja merasa bahwa tuduhan bid'ah sering sekali digunakan untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga mereka. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui kenapa Aswaja marah mendengar kata bid'ah, di sini kita akan paparkan munculnya polemik bid'ah di tengah umat Islam. Yang pertama, era awal Islam. Pada masa Rasulullah, segala sesuatu yang tidak sesuai
dengan Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai bid'ah. Lalu yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar pernah menyebutkan sholat tarawih berjamaah sebagai ni'matul bid'ah, yaitu bid'ah yang baik. Ini menjadi dasar pembenaran bagi Aswaja untuk membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Yang ketiga, teman-teman sekalian, munculnya mazhab fikih. Bid'ah mulai menjadi perdebatan yang tajam ketika muncul berbagai mazhab fikih dan pemikiran akidah. Yang keempat, pengaruh kolonialisme. Pada masa kolonialisme, banyak praktek tradisional Islam seperti maulid dan tahlilan dijadikan sarana untuk menguatkan identitas umat Islam melawan penjajah. Ketika kelompok Salafi mulai mengkritik praktek-praktek ini sebagai bid'ah, Aswaja menganggapnya sebagai serangan terhadap warisan budaya dan identitas mereka. Bila kita perhatikan, ada dampak dari sensitivitas terhadap kata bid'ah, yaitu seperti yang pertama, meningkatnya polarisasi dan konflik internal umat Islam. Yang kedua, penguatan identitas Aswaja melalui pengkajian kitab kuning dan tradisi lokal. Yang ketiga, kecurigaan terhadap gerakan Salafi. Yang keempat, maraknya diskursus tentang bid'ah di media sosial. Yang kelima, potensi fragmentasi umat Islam. Jika isu bid'ah terus dijadikan alat untuk menghakimi kelompok lain, hal ini dapat memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, reaksi keras Aswaja terhadap kata bid'ah tidak lepas dari sejarah panjang polemik antara kelompok Salafi dan Aswaja. Bid'ah bukan sekadar istilah teologis, tetapi juga simbol perlawanan terhadap upaya delegitimasi amalan tradisional oleh kelompok lain. Dengan memahami alasan-alasan di balik sensitivitas ini, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam berdakwah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Polemik tentang bid'ah bukan sekadar persoalan teologis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan identitas kelompok. Bagi Aswaja, kata bid'ah bukan hanya sekedar istilah untuk menyebut amalan baru, tetapi juga sejarah retoris yang kerap digunakan untuk meruntuhkan tradisi dan warisan ulama terdahulu. Reaksi keras Aswaja terhadap tuduhan bid'ah merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya penghapusan tradisi lokal yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Sementara Salafi memandang bid'ah sebagai ancaman terhadap kemurnian ibadah dan akidah. Aswaja melihatnya sebagai bentuk inovasi yang dapat membawakan maslahat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka pemahaman yang lebih mendalam dan bijak terhadap konsep bid'ah sangat diperlukan agar tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi ruang diskusi ilmiah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.